Good morning adik-adik semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal HOTS Fisika Simak UI. Sebentar lagi akan ada pengumuman UTBK untuk tahun pelajaran 2021. Jika kalian tidak lulus, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan yang lain untuk masuk perguruan tinggi negeri yang menjadi impian dan cita-cita kalian, yaitu adalah ujian mandiri. Oke, soal yang pertama adalah sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 yang dihubungkan seutas tali ke balok bermassa M2 melalui sebuah katrol bermassa M, massa katrolnya adalah M, koefisien gesek antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah K. Jadi di sini mejanya kasar, maka mempunyai koefisien gesek. Sistem bergerak dari keadaan diam. Kalau dari keadaan diam berarti kecepatan awalnya adalah 0. Tali bergerak tanpa selip pada katrol, massa tali dapat diabaikan, katrol berbentuk cincin homogen. Yang ditanya adalah energi katrol setelah sistem bergerak. Nah, kalau dia sistem bergerak berarti yang dicari adalah energi kinetik. Oke, berikut adalah optionnya. Maka nanti jawabannya akan dalam bentuk variabel. Nah, di sini ada M1 massa benda pertama, M2 massa benda kedua, kemudian massa katrol, yang diketahui massa katrol M. Kemudian koefisien gesek. Koefisien gesek itu dilambangkan dengan mu K, yaitu K. Ini adalah mu K1 ya. Kemudian sistem bergerak dari keadaan diam. Sistem bergerak dari keadaan diam artinya adalah V0 sama dengan 0. Tali bergerak tanpa selip pada katrol, massa tali dapat diabaikan. Oke, yang ditanya adalah energi kinetiknya pada saat T detik. Oke, cara penyelesaiannya adalah yang pertama, kalian gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Di sini ada massa M2, berarti di sini ada gaya berat W2. Next, di sini ada tali, pasti tegangan talinya ada berlawanan dengan beratnya. Di sini juga ada tali, di sini adalah T1. Oke, next. Di sini karena dia permukaannya kasar, akan ada FK1. Kemudian di sini juga ada massa benda pertama, maka di sini ada W1. Kemudian, ke atas adalah N. Gaya normalnya ya. Gaya normal itu adalah gaya pada bidang batas antara dua buah permukaan benda. Oke, next. Berikutnya adalah kita akan menuliskan nilai positif atau minus karena gaya itu adalah merupakan besaran vektor sehingga mempunyai nilai plus dan minus. Nah, tentukan dulu arah masing-masing benda yang ada di dalam sistem tersebut. Kalau nanti ini bergerak, maka benda M2 akan bergerak ke bawah. So, percepatannya akan ke bawah. Oke, next. Karena ini ke bawah, berarti benda pertama akan bergerak ke kiri. Berarti ini akan mengarah ke kiri percepatannya. Nah, notes-nya adalah gaya-gaya yang searah dengan percepatan. Gaya yang searah percepatan A or acceleration akan bernilai positif. Positif or plus. Oke, kita analisa kembali ke dinamika partikel yang sudah kita gambar tadi. Analisa satu. With 2 ini akan ke bawah arahnya. Sementara A-nya juga ke bawah, berarti ini positif. Nah, ini juga, ini berlawanan dengan arah percepatannya, maka ini negatif. Next, T1 searah dengan percepatan, berarti dia positif juga. FK1 berlawanan dengan arah percepatan, berarti ini negatif. Nah, untuk yang ke atas
atas dan ke bawah, kita buat kesepakatan aja bahwa yang ke atas nilainya positif, yang ke bawah adalah negatif. Oke, kalau sudah digambarkan seperti ini, maka step yang pertama adalah tinjau masing-masing objek atau benda. Yang pertama adalah tinjau massa 1. Kalau tinjau massa 1, maka kita gambarkan lagi bendanya beserta dengan gaya-gaya yang bekerja. Sini ada T1 tadi. Kemudian di sini ada FK1. Kemudian di sini tadi, sini permukaannya kasar, maka di sini harus diarsir ya. N1 ada W1. Kemudian masukkan lagi nilai plus minus yang tadi sudah kita tuliskan. Ini adalah plus, and then minus, this one minus. Yang berikutnya adalah kita pakai persamaan hukum-hukum Newton. Karena ini bendanya bergerak, maka kita pakai hukum kedua Newton yang persamaannya adalah sigma F sama dengan M1 dikali A. Kenapa M1? Karena yang ditinjau adalah massa pertama. Nah, sigma F-nya itu adalah gaya-gaya yang bekerja atau yang menyebabkan dia bergerak. Yang menyebabkan dia bergerak adalah T1 dan FK1. Maka di sini sigma F-nya kita ganti dengan T1 minus FK1 sama dengan M1 kali A. Nah, FK1-nya di sini belum ada, di mana FK1 itu adalah gaya normal dikali mu K sama dengan M1 kali A. Kita cari dulu nilai gaya normalnya. Gaya normalnya kita analisa. Di sini gaya normalnya adalah yang ini dengan yang ini. Berarti kita analisa terhadap sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan terhadap sumbu Y, balok M1 itu tidak bergerak. Kalau terhadap sumbu X, dia yang bergerak. Sigma Fy kita ganti dengan N1 minus W1 sama dengan 0. So, N1 sama dengan W1, N1 sama dengan M1 kali G. Oke, kita masukin ke sini nilai daripada N1-nya. Berarti T1 minus M1 kali G sama dengan M1 kali A. Nah, M1 kali G-nya pindah ruas ke ruas kanan, sehingga T1-nya menjadi M1 kali G plus M1 kali A. Ini kita dapat persamaan yang pertama. Oke, next step, kita akan tinjau massa M2. Tinjau massa M2. Oke, seperti halnya tadi, kita akan gambarkan juga gaya-gaya yang bekerja pada M2. Ada W2, ada T2, kemudian ke bawah A. Ini tadi nilai plus, yang ini minus. Oke, kita pakai hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M2 kali A. Sigma F-nya kita ganti dengan W2 minus T2 sama dengan M2 kali A. Nah, ini pindah ruas. W2 itu adalah M2 kali G minus M2 kali A sama dengan T2. Ini kita peroleh adalah persamaan kedua. Next, yang berikutnya adalah kita tinjau katrol. Tinjau katrol. Sama halnya kayak tadi, kita juga akan gambar yang di katrol. Sini ada jari-jari katrol R. Oke, di sini ada, bukan ke bawah tapi ke atas ya. T2, di sini ada T1.
Nah, karena katrol ini adalah bergerak rotasi, maka nanti kita pakai persamaan yang berhubungan dengan gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Ini mirip dengan rumus sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, tau di sini adalah rumusnya F kali L. Jadi gaya dikali dengan lengan gaya, yaitu jarak gaya ke poros gitu. Nah, karena di sini pusat porosnya, kita akan menentukan nilai plus minus dari gaya yang bekerja pada si katrol tersebut. Nah, di sini ada T2. T2 kita arahkan ke poros. Oke, this one. Ini searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam berarti positif. Yang ini kita arahkan ke poros, maka dia berlawanan arah jarum jam. Nilainya negatif. I di sini adalah momen inersia. Nah, penting sekali kita hafalin momen inersia jenis-jenis benda. Nah, di sini momen inersia bendanya adalah katrol cincin homogen. Nilai I-nya adalah setengah dikali mr kuadrat. Oke. Next, kita akan masukin ke persamaan. Tadi persamaannya adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, sigma tau itu tadi saya bilang bahwa tau itu adalah F kali L. Nah, di sini ada dua gaya yang bekerja pada si katrol tersebut, yaitu T2 dan T1 yang mempunyai nilai masing-masing. T2-nya positif, sedangkan L-nya adalah merupakan jari-jari katrolnya. Jadi T2 kali R minus T1 dikali R sama dengan, kita substitusi, I-nya adalah setengah kali M R kuadrat dikali M di sini adalah massa katrol ya. Alfa itu boleh diganti menjadi percepatan tangensial dibagi dengan R. Oke, next. Ini ada R di sini, ada R kuadrat di sini, sisanya adalah R. Oke, next-nya adalah T2, di sini ada R, di sini ada R, T2 minus T1 dikalikan dengan R sama dengan setengah dikali M dikali R. Nah, perhatikan R di ruas kiri dan ruas kanan ada sama. Dan ini perkalian, ini bocoran. Jadi, sisanya adalah T2 minus T1 sama dengan setengah dikali M. Nah, tadi kita udah dapat nih persamaan pertama dan kedua nilai T1 dan T2. Maka, oke, next step-nya adalah kita substitusi persamaan 1 dan 2 ke dalam persamaan katrol. Di mana persamaan katrolnya tadi adalah T2 min T1 sama dengan setengah kali M kali A. Nah, T2 dan T1-nya adalah tadi M2 kali G minus M2 kali A dikurang T1-nya adalah M1 kali A plus K dikali M1 kali G sama dengan setengah kali M kali A. Oke, yang berikutnya adalah perhatikan ini dalam kurung sehingga minus di sini tuh harus dikalikan, jadi kalikan rainbow ke dalam sehingga menjadi M2 kali G minus M2 kali A minus M1 kali A minus K dikali M1 kali G sama dengan setengah kali M kali A. Kita gabungkan yang variabelnya sama ya, A dengan A, G dengan G, sehingga M2 kali G dikurang K dikali M1 kali G sama dengan setengah dikali M dikali A tambah M2 kali A ditambah M1 kali A. Nah, di sini ada variabel G sama, boleh kita keluarkan. M2 dikurang dengan K kali M1 kali G sama dengan, ini juga variabel A ada sama, sehingga setengah dikali M
ditambah M2 ditambah M1 dikalikan dengan A. Sehingga kita punya persamaan A-nya di sini adalah menjadi M2 dikurang K dikali M1 dikalikan dengan G per setengah kali F ditambah M2 ditambah M1. Oke, kita punya persamaan percepatan. Next step-nya, yang ditanyakan energi kinetik katrol. Energi kinetik sini karena dia mengalami rotasi, maka yang dimaksud di sini adalah energi kinetik rotasi katrol. Maka kita pakai rumus EK rotasi sama dengan setengah dikali I kali omega kuadrat. Nah, di sini I itu merupakan momen inersia. Momen inersianya adalah merupakan bendanya katrol cincin homogen. Kalau katrol cincin homogen, berarti I-nya adalah setengah dikali mR kuadrat. Nah, di omega itu juga boleh diganti dengan V per R ya. Sehingga EK rotasinya adalah persamaannya setengah, substitusi nilai I dan omeganya, setengah dikali setengah kali M kali R kuadrat dikali omega kuadrat berarti V per R dikuadratkan. Sehingga ini menjadi 1/4 dikali M kali R kuadrat. Sini adalah V kuadrat per R kuadrat. Oke, R-nya di sini ada sama, boleh kita coret. Sehingga sisanya menjadi 1/4 M kali V kuadrat. Nah, di sini V-nya belum ketemu. Kita cari dulu V-nya dari rumus GLBB. Tadi adalah kecepatan awalnya adalah 0, maka kita pakai V sama dengan V0 plus A kali T. V, di mana V0-nya adalah 0 karena benda dari keadaan diam. Kemudian, A-nya tadi kita punya adalah M2 dikurang K dikali M1 per setengah dikali M ditambah M2 ditambah M1 kemudian dikali dengan G kemudian dikali dengan T di sini ya. Sehingga V-nya adalah M2 minus M1 kali K per setengah M ditambah M2 ditambah M1 dikali dengan G kali T. Oke, next ya. Kita akan masukin ke dalam persamaan. Oke, the last step-nya adalah kita masukin kembali ke rumus EK. EK rotasi tadi adalah rumusnya 1/4 kali MV kuadrat. Dimana tadi V-nya kita udah dapat. Oke, setengah kali 1/4 dikali M dikali dengan V-nya tadi kita punya adalah M2 minus M1 kali K dibagi setengah kali M ditambah M1 ditambah M2 dikali G dikali T dikuadratkan. Maka ini hasilnya menjadi 1/4 M GT dikuadratkan berarti adalah G kuadrat kali T kuadrat dikali. Ini dikuadratkan M2 minus M1 kali K dibagi setengah kali M ditambah M1 ditambah M2 dikuadratkan. Oke, so the answer is jawabannya adalah E berdasarkan option. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk belajar lebih giat lagi because practice make us perfect. Jadi semakin banyak
latihan, maka semakin mudah kita menyelesaikan soal-soal fisika untuk menghadapi ujian masuk PTN. Okay, see you next time. Thank you for watching, and don't forget, please like, comment, and subscribe. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.